Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Di sini kita akan masuk pada hadis berikutnya dari kitab Al-Qisas. Ya, berarti hadis yang ke-7 ya kalau tidak salah. Tayyib. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaqtatalat imra'atani min Hudzail. Ya, suatu ketika ada dua orang wanita yang sedang berkelahi, bertengkar dari Bani Hudzail. Kemudian faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha. Kemudian salah seorang dari dua wanita tadi melempar yang lainnya dengan batu, ya, melempar lawannya tadi, yang lawan berkelahinya tadi dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha, kemudian membunuhnya. Ya, lemparan batu tadi ternyata membunuh wanita yang tadi, yang teman berkelahinya tadi. Ya, lawan berkelahinya tadi mati karena dilempar oleh batu. Dan juga janin, kandungan yang ada di dalam perut wanita tersebut juga akhirnya mati, ya, keguguran. Jadi wanita tersebut sedang hamil, ya, dilempar batu, wanitanya mati dan juga kandungannya juga mati, keguguran. Kemudian faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka pun membawa perkara tersebut, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk diperkarakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annadiyata janiniha ghurratun abdun aw walidatun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasannya diat yang harus dibayarkan atas kematian, atas terbunuhnya wanita tadi, yaitu berubah seorang budak, atau budak wanita atau budak perempuan. Wa qadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha, yang kemudian diat tersebut, ya, pembayaran diat tadi dibebankan kepada kerabat dari wanita yang melempar batu tadi. Ya, dibebankan kepada kerabatnya, yang kerabat dari wanita yang melempar batu tadi. Kemudian wawarrasaha waladaha wa man ma'ahum. Kemudian, ya, dia tersebut kemudian pembayaran dia tadi kemudian diwariskan kepada anak dari wanita yang mati tadi, ya, anak dari wanita yang mati tadi, karena tentunya wanita tersebut sudah mati, jadi akhirnya pembayaran dia tadi, ya, jadi harta yang hasil pembayaran dia tadi diwariskan kepada anaknya dan juga ahli waris yang lainnya. Faqala Hamal ibnu An-Nabighah Al-Hudhali, kemudian ada salah seorang bernama Hamal ibnu An-Nabighah Al-Hudhali, ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wa la akala wa la nataqa wa la istahalla. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mempermasalahkan, artinya engkau menetapkan hukum diat bagi sesuatu yang dia belum bisa minum, belum bisa makan, belum bisa berbicara, dan belum bisa mengeluarkan suara, belum bisa berteriak. Ya, artinya ini terkait dengan janin tadi. Ya, terkait dengan janin tadi, yang mana janin tersebut, ya, itu belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa berbicara, artinya masih berupa janin di dalam kandungan ibunya. Tapi di sini Rasulullah SAW tetap menetapkan diat atas kematiannya. Famithlu dzalika yutallu, bukankah yang semisal itu seharusnya dibiarkan saja, artinya tidak perlu diperkarakan, ya, kematian janinnya tadi, itu maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan innama huwa min ikhwanil kuhan, sungguhnya dia itu seperti saudaranya dukun, ya, saudaranya dukun. Jadi Rasulullah SAW mencela Hamal ibnu Nabighah tadi, yang dia itu membawakan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang diniatkan atau ditujukan untuk menggugurkan hukuman tadi, ya, untuk menggugurkan hukuman diat tadi.
Jadi dia menyampaikan alasan-alasan perkara-perkara yang itu tujuannya untuk menggugurkan hukuman diat tadi. Maka Rasulullah SAW mencela hal tersebut dan beliau bahkan mengatakan sungguhnya dia itu seperti saudaranya dukun. Artinya di sini min ajli sajaihi alladhi saja'a. Ya, dikarenakan ucapan yang dia ucapkan tadi ucapan yang bersajak, ucapan yang indah didengar. Ya, dia mengatakan kaifa aghramu man la syariba wala akala wala nataqa wala istahalla. Ya, jadi bersajak ucapannya, ya ada keindahan di situ, diakhiri dengan akhiran yang hampir sama, ya, jadi bersajak sama seperti bait-bait yang bersajak gitu ya. Maka Rasulullah SAW menegur orang tersebut, ya, menyampaikan bahwasanya tetap itu hukuman atau itu merupakan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya terkait dengan hukum qisas. Ya, itu tidak akan bisa dirubah. Ya, tidak akan bisa dirubah. Tayyib. Maka anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tayyib. Di antaranya yang pertama, faedah yang bisa kita baca, yang pertama masru'iyatu taqdimil khusuma ilal imam al-a'zam. Ya, disyariatkannya, dianjurkannya membawa suatu perkara, mengangkat suatu perkara permasalahan persengketaan kepada pemimpin yang tertinggi. Ini kalau memungkinkan, ya, kalau memang memungkinkan. Wa in kana hunaka qudat aqallu minhu, walaupun mungkin di sana ada hakim-hakim yang ada di bawahnya, tapi kalau bisa, kalau memang itu diperlukan, ya boleh untuk mengangkatnya kepada pemimpin yang tertinggi atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, diyatul janin ghurratun wal muradu bil janin alhamdulilladzi yakunu fi batni ummihi. Diat yang harus dibayarkan untuk terbunuhnya janin itu adalah ghurratun, seorang budak laki-laki maupun perempuan, ya. Yang dimaksudkan dengan janin di sini adalah kandungan yang ada di perut ibunya. Jadi kandungan yang ada di perut ibunya berapapun umurnya, ya, berapapun umurnya. Tayyib. Atau di sini terkait dengan umur itu bisa jadi ketika sang janin sudah berusia 4 bulan lebih, ya, berusia 4 bulan lebih, ketika sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, maka di situ ada hukum diat padanya. Tayyib. Ada hukum diat padanya. Taib. Karena ketika sudah ditiupkan ruh, maka itu sudah statusnya sebagai seorang manusia, ya, sudah hidup, sudah menjadi manusia yang memiliki ruh yang sudah hidup, maka di sana juga ada diatnya walaupun belum dilahirkan oleh ibunya. Taib. Kemudian faedah berikutnya, dalilun ala itsbatid diyah alal aqilah wa fihi dalilun ala anna hadzal qatl la yuhkamu alaihi bi annahu qatlu amdin. Tayyib. Dalil ini menunjukkan bahwasannya ada penetapan terhadap diat atas diat yang dibebankan kepada kerabat dari pelaku pembunuhan tadi, tapi itu merupakan pembunuhan yang tidak disengaja, ya, pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi untuk pembunuhan yang tidak disengaja, kasus pembunuhan yang tidak disengaja, maka itu pembayaran diatnya itu dibebankan kepada karib kerabatnya, ya, karib kerabat, ahli waris, dan karib kerabat dari pelaku pembunuhan yang tidak disengaja tersebut. Taib. Kemudian faedah berikutnya, ya, sebagian ulama menamakan kasus yang seperti ini sebagai kasus pembunuhan yang menyerupai, ya, syibhul amdi. Jadi pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan, ya, mirip dengan pembunuhan yang disengajakan. Karena di sini ini terkait dengan perbuatan pidana di mana seseorang dia
melukai atau dia membahayakan orang lain dengan suatu alat, ya dengan suatu alat atau dengan suatu benda yang itu sebenarnya secara umumnya tidak sampai bisa membunuh, akan tetapi kemudian ternyata benda tersebut bisa membunuh seseorang, ya seperti misalnya batu, ya batu itu kan pada umumnya tidak bisa tidak mesti langsung menyebabkan seseorang itu terbunuh, ya jadi batu pada umumnya tidak sampai membunuh seseorang, tapi kalau kemudian ditakdirkan orang tersebut mati, berarti ini merupakan termasuk pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Taib. Maka tadi ada diat pada perkara ini, terdapat diat dalam perkara ini. Taib. Kemudian diatul khata' 'alal aqilah laisa 'alal qatil. Ya tadi disebutkan diat untuk pembunuhan yang tidak disengaja, ya karena ketidaksengajaan itu dibebankan atas karib kerabat dari pembunuh tadi, ya dari pelakunya tadi, bukan atas pelakunya, ya bukan atas pelakunya, tapi dibebankan atas ahli waris dan karib kerabatnya. Taib. Baik, kemudian ya pelaku pembunuhan tadi, ya pelaku pembunuhan yang tidak disengaja tadi, dia tidak tidak wajib atasnya sedikit pun untuk membayar diat. Jadi pembayaran diatnya itu dibebankan atas akilahnya tadi. Akilah itu dimaksudkan akilah di sini adalah al-asabah alladzina yarithuna law qudira annahu la yujad ashabu faraid. Yang maksud dengan asobah itu pihak-pihak keluarga yang dia akan dapat warisan apabila tidak didapati ahli waris dari ashabul faraid, yang menjadi para ahli waris yang utama, yang menjadi ahli waris utama dari orang tersebut. Itu dinamakan al-aqilah. Ya, intinya masih ahli warisnya, tapi yang tingkatan yang bawah, bukan ahli waris yang inti. Ya, itu dinamakan aqilah. Tayyib. Kemudian adapun harta hasil pembayaran diat tadi itu diwariskan kepada ahli waris dari korban, ya ahli waris dari korban pembunuhan tadi. Taib, diberikan kepada ahli waris dari korban pembunuhan tadi. Nah, ya maka ini hadis yang berikutnya disebutkan di sini terkait dengan diat dari pembunuhan yang tidak disengaja, ya diat dari pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu denda, pembayaran denda bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Taib. Kemudian hadis berikutnya, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna rajulan adda yada rajulin fanaza'a yadahu min fihi fawaqa'at thaniyatuhu fakhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahlu la diyata lak. Taib. Dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahwasanya ada salah seorang laki-laki yang menggigit tangan lelaki yang lainnya. Ya, ada seorang lelaki menggigit tangan temannya atau tangan orang lain. Taib. Fanaza yadahu min fihi, kemudian laki-laki yang digigit tangannya tadi kemudian menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya tadi. Fawaqa'at thaniyatuhu, kemudian giginya, ya gigi gigi serinya akhirnya tercabut, dia lepas, ya patah gigi serinya, gigi yang orang yang menggigit tadi. Tayyib. Fakhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya mengangkat perkara tersebut, menanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahlu. Ya,
seseorang di antara kalian ya telah menggigit saudaranya sebagaimana hewan jantan menggigit, ya sebagaimana hewan menggigit. Ya, la diatalak, maka tidak ada diat bagimu. Ya, artinya Rasulullah SAW tidak menetapkan orang yang digigit tadi, yang menarik tangannya, yang menyebabkan gigi orang yang menggigit tadi akhirnya putus, ya, akhirnya patah. Rasulullah SAW tidak menetapkan ada diat dalam perkara tersebut, dalam hal tersebut. Tidak ada kisos dalam perkara tersebut karena itu merupakan kesalahan orang yang menggigit sendiri. Ya, dia yang pertama kali telah berbuat zalim kepada saudaranya karena telah menggigit tangan saudaranya. Kemudian ketika saudaranya berupaya untuk melepaskan dari perbuatannya tadi, maka akhirnya kemudian itu menyebabkan giginya patah. Yang ini tentunya tidak menjadi ini merupakan risiko yang harus dia tanggung sendiri karena dia yang pertama kali berbuat kezaliman, ya dia yang awalnya menggigit tangan saudaranya, maka tidak ada diat baginya. Baik, dia tidak mendapatkan apapun. Nah, maka intinya faedah dari hadis ini bahwasanya man jana ala ghairihi li takhlisi nafsihi min jinayati dzalika syakhs fa innahu la haraj alaihi fi dzalika wala diyat. Maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan kepada orang lain, suatu perbuatan yang merugikan orang lain, akan tapi dia melakukannya karena ingin melepaskan dirinya dari dari perbuatan orang tersebut, ya, dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka tidak dipermasalahkan hal ini dalam syariat dan tidak ada diatnya. Ya, jadi misalnya ada seseorang ada penjamret misalnya, ya, berupaya mau menjamret tas milik seseorang, mau diambil tasnya. Kemudian dia berupaya menarik tas tersebut, akan tapi dipegang oleh pemiliknya, dipertahankan oleh pemiliknya. Kemudian mungkin pemiliknya menendang penjamret tadi, orang yang mau menjamret tadi, kemudian sampai mungkin dia sampai patah tulang atau sampai mungkin dia luka berat misalnya, cedera berat karena tendangan tadi, maka tidak ada kisos, tidak ada diat, ya, yang harus dibayarkan oleh orang yang menendang tadi karena dia hanya melindungi harta dan dirinya dari kejahatan orang tersebut. Tayyib. Maka ini terkait dengan hukum diat yang berkaitan dengan upaya untuk upaya untuk menyelamatkan diri dari perbuatan buruk seseorang. Tayyib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Kita masih menyisakan satu hadis dalam Kitabul Qisas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.